lagi dengan Bu Ripka. Kali ini Bu Ripka mau menjelaskan tentang logaritma. Logaritma sambungan materi dari eksponensial dan fungsi eksponen. Terkhususnya ini untuk matematika SMA kelas 10 yang menggunakan kurikulum IKM atau implementasi kurikulum merdeka dalam kategori fase E. Seperti apa logaritma ini? Kita saksikan bersama-sama. Tentunya kalian sudah mempelajari mengenai eksponensial atau perpangkatan. Nah, mari sebentar kita ingat-ingat lagi dulu. Kalau pada eksponensial atau bilangan berpangkat, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Ditulis dengan pernyataan A kali A kali A kali A sampai kali A sampai sekian. Nah, A kali A kali A sampai sekian itu disebut sebagai N faktor. N faktor ini yang menjadi perpangkatan atau eksponen. Dan kalian perhatikan kembali sifat-sifat yang berlaku pada eksponensial. Itu akan menjadi pedomanmu untuk belajar mengerti tentang logaritma. Logaritma, ya, kita masuk ke definisinya. Kalau pada eksponensial berlaku A pangkat C sama dengan B, dengan A-nya adalah bilangan pokok atau disebut sebagai basis. Dengan C adalah N faktor atau pangkat atau eksponensialnya gitu ya. Dan B-nya adalah hasil. Nah, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu ya anak-anak ya. Untuk logaritma, kebalikan dari eksponensial atau kita sebut sebagai lawan dari eksponensial. Logaritma biasa disebut sebagai log, tertulisnya adalah log. Misalnya A adalah bilangan positif. Dengan A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Atau A lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 0. Maka untuk logaritmanya berlaku A log B sama dengan C. Ya. Atau terbalikan dari eksponensial. Eksponensialnya A pangkat C sama dengan B, maka logaritmanya adalah A log B sama dengan C. Tadi contohnya sudah dijabarkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, kalau kita kembalikan, A-nya, 2 ini adalah A, lalu 3 ini adalah C, dan 8 adalah B. Kita jadikan logaritma, maka dia 2 log 8 sama dengan 3. Log 8, 2 log 8. 8 kalau ubah perpangkatan jadi 2 pangkat 3. 2 log 2 pangkat 3 sama dengan
Nah, titik-titik kan, 2 log 2 dicoret. Sisanya tinggal 3. Itu dia jawabannya. Jadi kalau pada eksponensial A-nya bilangan pokok atau basis, C-nya adalah pangkat, dan B adalah hasil, pada logaritma A-nya tetap sama, sebut sebagai bilangan pokok, atau sebut juga basis. Tapi B adalah numerus, dan C adalah hasil dari logaritmanya. Jadi saling keterkaitan antara logaritma dengan eksponensial. Nih. 2 pangkat 5. Pada eksponensial hasilnya adalah 32. Untuk bentuk logaritmanya, 2 log 32 sama dengan 5. Dari mana, Bu? 32 itu kita arahkan kepada pangkat 2. Karena kita lihat dari nilai basis. Ya, maka 32 itu adalah 2 pangkat 5. 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 2 log 2 itu 1. Oh, habis boleh. Sisanya adalah 5. Nah, eksponensialnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka logaritma 3 log 9 sama dengan 2. Gimana tadi? Ya, 9-nya arahkan kepada log pangkat 3. 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. 3 log 3, bis sisanya adalah 2. Eksponen 5 pangkat min 2 sama dengan 1/25. Nah, kalau 5 log 1/25 hasilnya, kita arahin dulu. 5 log 1/25, berarti 1/25 ini dia berapa? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, maka sama dengan, saya sebelah kanan ya, 5 log 5, nah ini kan 1/. Maka kita ubah bentuknya pangkat menjadi minus. 5 log 5, habis sisanya adalah min 2. Oke, yang ketiga ini berlaku sifat eksponensial yang A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Oke, kalau pangkatnya dalam bentuk minus, berarti dia diarahkan kepada pecahan. Begitu juga dengan pecahan, maka diarahkan kepada pangkat minus. 7 pangkat 0, hasilnya 1. Dan logaritma dari 7 log 1 sama dengan 0. 7 log 1. 1 itu kan diarahkan kepada pangkat 7 kan nggak bisa. Maka hasilnya adalah 0. Nah, biasanya kalau pada bentuk logaritma tidak tertuliskan angka basis, misalnya nih, log 100. Nah, di depannya kan basisnya nggak ada angka berapa, maka dia termasuk basis 10. 10 log 100. Berapa dia? Oke, kita jabarkan kembali. 10 log 100 itu 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Oke. Logaritma yang memiliki basis 10 disebut juga dengan logaritma umum. Dan dituliskan dalam bentuk 10 log A. Atau boleh juga tertulis log A saja, tanpa ada angka basis 10.
Sifat logaritma sama seperti eksponensial atau perpangkatan, dia ada 8 sifat. Dan misalnya A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, M lebih besar dari 0, M pun tidak boleh sama dengan 1. A, B, C, M, N adalah bilangan real. Maka sifat-sifatnya A log A, A log A, basis dengan numerusnya sama, hasilnya adalah 1. Untuk setiap basis, log 1 sama dengan 0. Ini nomor 1, nomor 2 itu sudah angka ketetapan. Untuk A log A pangkat N, maka hasilnya adalah N. Seperti yang tadi. Nomor 1. Kenapa di hasil adalah 1? A log A. Pangkat 1. Ini kan? Numerusnya A yang numerus ini, dia pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis angka satunya. A log A kan habis coret. Sisanya adalah 1. Makanya itu A log A hasilnya adalah 1. Bagaimana misalnya dia dengan bentuk F log F. Sama. Hasilnya juga 1. Maka nomor 3 ini A log A pangkat N, hasilnya adalah N. Untuk A log B kali C dalam kurung ya, sama dengan, ini dikalikan ke dalam A log B. A log B ditambah A log C. Kok ditambah? Ya. Ini masih ada kaitannya dengan eksponensial. Pangkat dikali, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Itu pun berlaku untuk logaritma. Dalam kurung perkalian, maka dijabarkan dia menjadi penjumlahan. Lalu yang kelima, A log dalam kurung B per C, maka kalikan ke dalam A log B dikurang A log C. Kok dikurang, Bu? Ini juga masih ada kaitannya dengan eksponensial. Misalnya, A pangkat M per A pangkat N, maka pangkat dikurangkan A pangkat M dikurang N. Sama kan? Ini pembagian B per C. Pembagian. Nomor 6, A log B pangkat N. Nah, ini nih. Nomor 1, nomor 3. Itu basis dan numerusnya jenis yang sama. Sama-sama A. Tapi begitu yang nomor 6, basis dan numerusnya berbeda. A log B, A dan B. Beda kan? B-nya pangkat N. Maka penyelesaiannya menjadi
pangkat N diturunkan terlebih dahulu. Ini. Sisa apa? A log B. Nah, contoh. 2 log 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 4. 2 log 3. Nomor 7. A log B sama dengan, bisa kamu ubah menjadi bentuk M log B per M log A, atau mau langsung ini ditukar atau pindah posisi antara basis dengan numerus. Tapi jangan lupa, bentuknya pun menjadi 1/. Ya, A log B. A log B tanpa pangkat N. Maka dia menjadi 1/B log A. Bu, bedain antara nomor 6 dengan nomor 7 itu gimana? Membedakannya pangkat dari numerus B. Untuk sifat 6, numerus B berpangkat N. Kalau pada nomor 7, numerus B berpangkat 1. Beda kan? Nomor 8. A log B kali B log C sama dengan, nah ini, A log B dikali B log C. Numerus pada log sebelumnya dengan basis log selanjutnya sama-sama B, maka dianggapnya habis. A log C. Nah, misalnya yang hilang adalah si B-nya aja nih, dua-duanya. B kali B ini habis. Maka kan sisanya jadi A log kali log C, gitu kan ya. Nah, jadi log ini diambil salah satu aja menjadi A log C. Bagaimana kalau seandainya yang tertulis adalah C log D dikali F log G dikali D log E dikali E log F. Duh, kok berantakan, Bu? Nah, kalau berantakan kita dekatin. Deket-deketin aja, jangan jauh-jauh. C log D kali D log E kali E log F kali F log G. Nah, gimana? D kali D-nya habis, E kali E-nya habis ya kan? F kali F-nya habis. Yang tersisa adalah, iya, C log G. Betul. Hanya ini aja. Oke, sekian dulu video dari Ibu penjelasannya. Untuk latihan soal ya, contoh soal nanti kita ketemu di video selanjutnya ya. Selamat belajar dan silakan mengulang-ulangi video Ibu ini agar kamu bisa lebih paham mengenai logaritma. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati.